Om Swastiastu. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Dewi di kelas biologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Pernahkah terpikir oleh kalian berapa jumlah makhluk hidup yang ada di bumi? Dari gajah sampai bakteri, belum lagi tumbuhan, mungkin jumlahnya mencapai miliaran. Sama halnya dengan koleksi buku di perpustakaan. Maka tak jarang kalian kesulitan menemukan buku yang kalian cari kan? Beruntung ada pustakawan yang telah mengklasifikasi koleksi buku tersebut. Maka dari itu, pengelompokan atau klasifikasi akan lebih memudahkan kehidupan kita. Mengingat jumlah makhluk hidup yang sangat banyak, klasifikasi makhluk hidup tentu akan memudahkan kita mengidentifikasi makhluk hidup itu sendiri. Manfaat yang kita peroleh tentunya amat beragam, di antaranya lebih mudah meneliti makhluk tertentu, kemudian lebih mudah mempelajarinya, dan mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme. Persamaan dan perbedaan makhluk hidup adalah hal yang mendasari klasifikasi makhluk hidup. Namun, ciri-ciri morfologi, gen, manfaat belakangan ini juga dapat digunakan sebagai dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi ada 3. Yang pertama, sistem klasifikasi alami, di mana terbentuknya takson-takson yang bersifat natural. Contohnya katak, cicak, buaya, sapi digolongkan menjadi hewan berkaki 4. Kedua, sistem klasifikasi buatan atau artifisial, di mana sistem ini mengutamakan tujuan yang praktis. Contohnya, tumbuhan terdiri dari pohon, perdu, dan semak. Ketiga, sistem klasifikasi filogeni. Pada sistem ini, penggolongan tumbuhan dan hewan menggunakan pendekatan sistem filogeni. Contohnya, tumbuhan tembakau dan kecubung dikelompokkan dalam suku yang sama karena memiliki alkaloida sejenis. Dari tadi kalian mendengar istilah takson, bukan? Takson merupakan tingkatan makhluk hidup dari kelompok yang besar ke kelompok yang kecil. Takson ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Taksonomi. Tingkatan takson terdiri dari kingdom, filum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan, kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan ras. Di mana semakin ke bawah, kesamaan yang dimiliki oleh makhluk hidup semakin banyak. Berikut contoh perbandingan tingkatan takson, baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Pada tahun 1969, R.H. Whittaker mengusulkan klasifikasi 5 kingdom yang terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kingdom Monera terdiri dari bakteri yang bersifat prokariotik, di mana tidak berinti sel, namun dia memiliki dinding sel, merupakan organisme uniseluler, dan bersifat heterotrof maupun autotrof. Kingdom Protista terdiri dari protozoa dan alga yang bersifat eukariotik. Ada yang berinti sel dan ada beberapa yang memiliki dinding sel, umumnya uniseluler. Mereka biasanya hidup secara heterotrof atau autotrof. Selain jamur, kingdom fungi juga terdiri atas kapang dan kamir, di mana dia bersifat eukariotik, berinti sel dan berdinding sel, umumnya multiseluler, dan hidup secara heterotrof.
Kingdom Plantae terdiri dari lumut, paku, dan tumbuhan biji. Kingdom ini bersifat eukariotik, memiliki inti dan dinding sel, bersifat multiseluler, dan dapat hidup secara autotrof karena bisa berfotosintesis sendiri. Kingdom Animalia terdiri dari hewan, di mana hewan ini bersifat eukariotik, berinti sel, tidak memiliki dinding sel, merupakan organisme multiseluler, dan bersifat heterotrof. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Sampai bertemu di lain kesempatan. Om Santi Santi